sangat berharga. Ji Hai-chen sangat senang ketika merasakan energi alam yang begitu padat. Dia yakin bisa menerobos. Apakah ini efek binatang suci peringkat 4? Tapi kenapa ada yang aneh? Ji Hai-chen fokus pada tubuhnya. Benar, ini ada yang aneh. Energi alam dari binatang suci itu tidak terlalu banyak. Terus energi alam dari mana ini? Ketika Ji Hai-chen terus mengamati, akhirnya dia menemukan sumber energi yang begitu padat. Ternyata itu dihasilkan dari kuah yang Ji Hai-chen makan. Sungguh luar biasa. Air apa yang dipakai masak oleh ibu? Itu benar-benar menakjubkan sehingga menghasilkan energi alam yang begitu padat. Aku harus menanyakannya. Sekarang aku harus cepat menyerapnya. Ketika Ji Hai-chen fokus menyerap semuanya, ternyata nafsu makan dentiannya terlalu rakus. Itu langsung dilahap sepenuhnya. Binatang petir sangat kecewa. Karena dia tidak bisa menyerap semuanya. Itu harus dibagikan dengan matahari dan bintang. Ji Hai-chen yang melihat keadaan binatang petir. Dia hanya mendesah tak berdaya. Nafsu makan kalian terlalu banyak. Bahkan dengan energi alam yang begitu banyak. Itu tidak bisa membuat terobosan satu tingkat pun. Aku harus mencari sumber daya sendiri. Aku tidak bisa mengandalkan ibu. Karena Ji Hai-chen tidak bisa membuat terobosan. Akhirnya dia mengalihkan perhatiannya ke buku yang diberikan Yan Shaotian. Ji Hai melihat sampulnya. Tinju singa menguasai hutan. Lalu dia membukanya. Tinju singa menguasai hutan adalah teknik tingkat mulia. Namun itu bisa dibudidayan oleh para pemula bela diri. Ini teknik yang unik. Kekuatannya akan ikut meningkat seiring dengan penggunanya. Namun jika dibudidayakan oleh pemula bela diri, itu butuh persyaratan yang sangat besar. Selain pemahamannya harus tinggi, itu harus memiliki tubuh fisik yang kuat. Karena jika tubuh fisik tidak kuat, itu akan memiliki resiko. Resiko patah tulang itu hal yang paling ringan. Jika lebih serius itu memiliki resiko kematian. Namun jika berhasil membudidayakan teknik ini, itu bisa membunuh lawan yang lebih kuat satu peringkat. Kata pengantar yang begitu menarik. Aku ingin melihat seberapa sulit teknik ini. Dengan pemahaman yang begitu tinggi. Dan tubuh fisik yang kuat. Ji Hai-chen tidak perlu lama untuk memahaminya. 2 hari kemudian Ji Hai-chen sudah menguasai teknik tinju singa menguasai hutan. Teknik tinju yang menarik. Namun harus membayar harga yang mahal. Itu harus mengkonsumsi energi yang banyak. Jika energiku sama dengan kultivator lain, paling-paling aku hanya bisa mengeksekusi 2 kali. Untung aku mempunyai energi yang berlimpah. Itu 4 kali lipat lebih banyak dari peringkat kultivasi yang sama denganku. Aku akan keluar dulu. Aku ingin menguji teknik tinju ini. Ruanganku terlalu kecil. Itu bisa membuat keributan. Dan aku harus menanyakan air apa yang dimasak ibu. Jika aku bisa mengkonsumsi lebih banyak, mungkin aku bisa membuat terobosan lain. Ketika Ji Hai-chen keluar kamar pribadinya, dia melihat ibunya lagi membaca buku. Dan ketika melihat Kera-Krisik masih fokus berkultivasi. Aku ingin melihat tingkat apa yang bisa dicapai kera tua itu. Untuk dia, daging binatang dan air aneh itu pasti memiliki khasiat yang lebih baik dariku. Lalu Ji Hai-chen mengunjungi ibunya. Sambil berlutut Ji Chen menyapa ibunya. Anak yang tidak berbakti telah melihat tuan ibu. Anak ibu yang baik, cepat bangun. Ibu sudah menyiapkan makanan untukmu. Kamu tunggu sebentar. Ibu akan mengambilkannya untukmu. Ji Hai-chen sebenarnya tidak lapar. Karena kultivator setingkat dia sebenarnya tidak perlu makan dan minum. Namun karena tidak ingin membuat ibunya sedih, Ji Hai-chen makan dengan lahap. Karena Ji Shen tahu ibunya harus bekerja sangat keras.
untuk bisa mendapatkan bahan untuk dimakan. Ibu aku ingin bertanya, apakah ayah sayang terhadap kita? Chandler, kenapa kamu bertanya seperti itu? Ayahmu sangat menyayangi kita. Namun dia harus meninggalkan kita sementara. Kenapa ayah harus meninggalkan kita? Bukankah kita bisa pergi bersama? Jika ayah tidak meninggalkan kita, ibu tidak akan kesusahan seperti ini. Ibu harus bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari mulai sekarang, ibu tidak perlu lagi bekerja keras. Biar aku saja yang bekerja. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan kesulitan untuk bisa menjamin kebutuhan kita. Dan aku juga membutuhkan sumber daya yang banyak. Aku tidak ingin merepotkan ibu lagi. Biar aku yang mencari sendiri. Anak ibu yang baik. Ibu tidak merasa direpotkan. Kamu fokus saja berlatih. Dan kenapa ayahmu meninggalkan kita? Dia mempunyai kesulitan sendiri. Jika kita ikut, itu hanya akan menjadi beban untuknya. Dan bukan ayahmu yang tidak ingin membawa kita. Tapi ibu yang tidak ingin ikut dengan ayahmu. Karena ibu tidak ingin merepotkan ayahmu. Walaupun dia bisa melindungi kita. Tapi dia lagi menjalankan misi yang sangat penting. Jadi ibu harus tinggal di sini. Kalau kita ikut, kita hanya membuat ayahmu lebih sulit. Dia harus memecah konsentrasinya. Selain untuk menjalankan misi, dia juga harus melindungi kita. Jadi ayahmu tidak meninggalkan kita. Ayahmu sangat menyayangi kita. Jadi kamu tidak boleh membenci ayahmu. Ketika ayahmu pulang, dia pasti senang melihat anaknya yang baik, rajin, tampan, kuat dan juga cerdas sepertimu. Ibu, aku tidak membenci ayah. Aku hanya kasihan sama ibu. Ibu harus menanggung beban untuk kebutuhan kita. Sedangkan aku mempunyai ayah yang sangat kuat. Aku banyak belajar dari buku-buku yang ayah tinggalkan untukku. Aku mengetahui tidak ada teknik yang sederhana. Ibu bilang ayah berasal dari klan Ji. Dan ibu bilang klan ayah sangat jauh dari kita. Kemarin aku bertemu dengan seseorang. Dia bercerita tentang klan Ji. Dan dia bilang klan Ji adalah kekuatan terkuat saat ini di seluruh dunia bela diri yang luas. Dan di klan Ji juga ada orang yang sangat kuat. Bahkan orang itu bisa memusnahkan satu klan yang menjadi penguasa galaksi hanya dengan 2 orang. Dan salah satu orang itu bernama Jhi Tian. Sedangkan ayahku bernama Jhi Tian. Klan yang sama. Nama yang sama. Aku tidak percaya ada kebetulan yang begitu sama. Aku yakin Jitian yang dibicarakan orang itu adalah ayahku. Apakah aku benar? Chandler, karena kamu cerdas. Ibu tidak bisa berbohong kepadamu. Memang klan Ji yang dibicarakan orang yang kamu temui itu adalah benar. Klan ayah sangat kuat. Sangat kuat. Ibu, karena klan ayah sangat kuat. Kenapa kita tinggal di tempat yang ditinggalkan ini? Kenapa kita tidak tinggal di klan ayah? Dan ayah juga sangat kuat. Bahkan orang itu bilang, ayah adalah jenis terkuat yang pernah lahir di klan Ji. Kenapa kita harus tinggal di sini? Apakah karena ibu bukan kultivator? Jadi klan ayah menggertak ibu. Seharusnya walaupun ibu bukan kultivator, ibu adalah tabib sejati. Aku yakin sangat sedikit di dunia ini yang bisa menandingi ibu dan hal mengobati. Ibu juga bisa berguna untuk klan Ji, bahkan bisa menyelamatkan orang-orang yang akan mati atau terluka parah. Chandler, itu tidak sederhana yang kamu ucapkan. Meskipun ayahmu sangat kuat, dan dia sangat dihormati di klan Ji, bukan berarti tidak ada yang membenci ayahmu. Selalu ada orang yang iri terhadap bakat ayahmu. Dan orang-orang itu adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi. Ketika ayahmu menjalankan misi yang memakan waktu yang lama, mereka pasti akan mempersulit kita. Jadi ayahmu menempatkan kita di sini, sehingga tidak ada yang menggertak kita. Dan ibu juga menyukai tempat ini. Selain aman untuk kita,
Tempat ini juga istimewa. Itu memiliki tanaman-tanaman yang langka di tempat lain. Tapi tidak sulit kita dapatkan di tempat ini. Karena tempat ini memiliki tanaman roh yang berlimpah. Itu bisa membantu ibu untuk mengembangkan bakat ibu. Ji Hai-chan terdiam ketika mendengar penjelasan ibunya. Ibu, apakah ibu hanya akan mengembangkan bakat ibu sebagai tabib? Kenapa ibu tidak meminta teknik kultivasi kepada ayah? Agar ibu juga bisa menjadi kultivator. Channer, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Seperti jalan kultivasimu. Itu berbeda dengan orang lain. Orang terkuat di tempat kita adalah Tuan Longshan. Dia leluhur penguasa dinasti kita. Berapa usianya? Apa tingkat kultivasinya? Dia sudah berusia 4.000 tahun. Tapi kultivasinya di bawah kamu yang baru berusia 3 tahun. Apakah setiap orang bisa sepertimu? Kamu sangat cerdas, kamu pasti paham apa maksud ibu. Ibu, anak ini tahu kesalahannya. Kamu tidak salah. Dan ibu juga lagi belajar berkultivasi. Agar ibu tidak harus dilindungi oleh anaknya. Tapi harus melindungi anaknya. Mu Xiaor tersenyum hangat. Jeti Channer, kamu tidak perlu mengkhawatirkan ibu. Kamu fokus saja berlatih. Jika orang-orang di dunia tahu kamu anaknya Jitian. Tapi kamu sangat lemah. Pasti orang-orang di dunia akan menertawakan ayahmu. Apalagi orang-orang di klan Ji yang membenci ayahmu, pasti mereka akan mengejek ayahmu. Ternyata istri Ji Hai-tian yang dianggap jenis terkuat itu hanya seorang tabib. Dan ternyata anaknya juga biasa-biasa saja. Apakah kamu akan sanggup menerima ejekan orang lain tentang ayahmu? Tentu saja aku tidak akan menerimanya. Siapapun yang berani menggertak ibuku dan mengejek ayahku, aku pasti akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Oh iya ibu, aku mau tanya. Itu air yang dimasak menjadi kuah. Apakah ibu mau memberitahuku? Itu didapatkan di mana? Karena air itu lebih banyak mengandung energi alam daripada binatang suci. Oh itu. Tentu saja. Itu air bernama air Argaria suci. Ibu mendapatkannya di Gunung Solke. Itu tidak sengaja mendapatkannya waktu mencari bahan obat di sana. Jika air itu berguna untuk latihan anak ibu, ibu pasti membanya lebih banyak. Ini ibu lagi membaca buku. Dan coba kamu lihat. Pas Ji Hai-chan melihat. Ternyata dalam buku itu menjelaskan tentang kegunaan air Argaria suci. Air Argaria suci. Air yang sangat ajaib. Itu mengandung energi alam yang padat dan murni. Selain mengandung energi alam yang padat dan murni, itu juga berguna untuk menyembuhkan luka tersembunyi di dalam tubuh. Dan memperkuat tubuh fisik. Untuk cara menggunakannya itu berendam di dalam mata airnya. Namun jangan terlalu dalam. Karena semakin dalam energi alam akan semakin padat. Jika tubuh tidak kuat, itu bisa meledak di tempat. Sungguh air yang menakjubkan. Apakah ibu masih ingat tempatnya? Aku ingin berendam di sana. Ibu masih ingat jalannya? Namun Channer itu berbahaya. Ibu takut kamu akan kasihkan dan berendam terlalu dalam. Itu bisa membahayakanmu. Ibu tenang saja. Aku tahu batasku. Aku tidak akan berendam terlalu dalam. Dan aku juga akan memberitahu ibu. Tubuhku sangat berbeda dari yang lain. Bahkan dengan air Argaria suci dan daging bintang suci itu tidak cukup untuk membuat terobosan. Nafsu makannya terlalu rakus. Kalau begitu ibu hanya bisa memperingatkanmu. Kamu harus hati-hati. Ingat, nyawamu lebih penting dari hal apapun. Baik ibu, aku mengerti. Channer, itu lokasinya. Ibu sudah membuat pita untukmu. Kapan kamu akan berangkat? Ibu, aku akan berangkat sekarang. Namun aku harus meninggalkan kerak risik di rumah. Aku tidak bisa mengganggu kultivasinya. Ingat pesan ibu. Walau kamu kuat, kamu harus selalu hati-hati. Ibu, anak ini mengerti. Aku pamit.
Ibu harus istirahat. Ingat jangan bekerja lagi. Biar aku yang mencari untuk kebutuhan kita. Lalu Jae-chan langsung terbang menghilang. Mu Xiaoer tersenyum bahagia. Jae-tian lihat anak kita. Dia begitu gagah selain kuat. Dia juga cerdas dan tahu etiket. Kamu tidak perlu khawatir tentang karakternya. Di usia 3 tahun bukan saja pertumbuhan kekuatannya yang meningkat. Namun cara dia berkomunikasi juga sudah sama seperti ahli yang sudah mengarungi luasnya dunia. Ketika Jae-chan sampai di tempat yang dia tuju, dia menemukan banyak penghalang. Untung Ji-chen juga mengerti tentang Re. Jadi dia tidak perlu waktu lama untuk memecahkannya. Ketika Jae-chan melihat danau yang begitu jernih, dia sangat bersemangat. Karena dari jarak yang masih jauh, sudah terasa begitu padat energi alam yang terkandung di danau itu. Jae-chan berjalan mendekati danau. Namun tiba-tiba tubuhnya bergetar. Itu mengejutkan Jae-chan. Karena bukan hanya binatang petirnya saja yang merespon dentian yang berisi matahari dan bintang itu juga bergetar. Bahkan tubuh surgawinya juga merespon, dan yang aneh sekarang tubuh surgawi bulan juga membentuk dentian baru. Sehingga tubuhnya sekarang memiliki 4 dentian. Sungguh kejadian yang mengejutkan. Ketika Jae-chan mendekati tempat yang membuat semua garis darahnya merespon, dia tidak menemukan apapun. Sungguh aneh apa yang terjadi. Aku tidak percaya jika tidak ada hal yang menarik. Setelah mengamati sekian lama, Jae-chan masih tidak menemukan apapun. Akhirnya Jae-chan menggunakan mata langitnya, mata biru jernih seperti sapir itu berubah menjadi hijau zamrud. Akhirnya Jae-chan menemukan hal yang membuat semua dentiannya merespon. Itu sebuah peti. Ketika Jae-chan membuka peti itu, ternyata di dalamnya adalah sebuah buku yang sudah kotor dan memancarkan aura yang begitu tua. Itu lebih tua daripada zaman kuno. Ini pasti buku dari era abadi. Ketika Jae-chan mencoba membuka buku itu, jiwanya hampir tersedot. Sungguh harta yang sangat berharga. Chapter 7 Misteri Gunung Esak ALKE. Andai aku tidak merespon